Perkenalkan, nama saya Efraim Yunus Budiman dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material dengan nomor pokok mahasiswa 2206809785. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan dan menjelaskan materi mengenai polimer, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemicu sebagai bentuk penyelesaian dari tugas video kali ini. Jadi pengertian dari polimer itu sendiri adalah suatu substansi yang tersusun dari makromolekul, yang dimana tuh makromolekulnya itu tersusun lagi dari unit-unit kecil yang tersusunnya itu secara berulang-ulang. Atau pada intinya, polimer itu merupakan suatu substansi yang tersusun dari monomer secara berulang-ulang melalui reaksi polimerisasi. Sedangkan untuk klasifikasi dari polimer ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu mengenai komponen dari polimernya, lalu yang kedua itu dari sumber di mana dapat polimer tersebut, lalu yang ketiga itu dari kemampuan berdegradasinya, lalu yang keempat itu dari monomer buildingsnya, terus yang kelima itu dari toxicity-nya, dan yang keenam itu dari fungsionalitinya, lalu yang terakhir itu dari strukturnya. Klasifikasi pertama dari polimer, yang pertama itu berdasarkan komponen polimernya. Nah, kalau berdasarkan komponen polimernya ini dibedakan menjadi dua. Ada polimer organik dan ada polimer anorganik atau non-organik. Nah, yang membedakan dari keduanya ini berupa senyawa yang menjadi penyusun rantai utamanya. Kalau polimer organik itu memiliki senyawa organik yang berperan sebagai penyusun rantai utamanya. Contoh dari senyawa organik sendiri itu seperti karbon, nitrogen, oksigen. Lalu contoh-contoh polimernya itu berupa polietilen, polipropilen, dan polistiren. Sedangkan kalau polimer anorganik itu merupakan polimer yang memiliki senyawa anorganik seperti silikon, fosfor, dan lain sebagainya di luar dari karbon, nitrogen, oksigen itu sebagai penyusun dari rantai utamanya. Kalau contoh dari polimer anorganik sendiri itu seperti polimer yang tersusun dari silikon dan oksigen. Lalu ada polimer yang bernama polifosfazen yang rantainya itu terbentuk dari fosfor dan nitrogen. Lalu klasifikasi kedua, ini klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya. Nah, kalau klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi dua lagi. Pertama itu ada polimer natural, lalu yang kedua itu ada polimer sintetik atau polimer sintesis, atau juga bisa semi sintetik. Nah, kalau polimer natural ini merupakan polimer yang memang sudah ada atau sudah terbentuk secara langsung atau sudah ditemukan dalam bentuk polimer ya, di alam. Contohnya itu seperti protein, lalu ada seperti lipid, lalu ada DNA, RNA, lalu ada kapas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau klasifikasi polimer berdasarkan sumbernya yang lain itu seperti sintesis, itu merupakan polimer yang hanya ada monomer-monomernya saja di alam. Kita perlu mensintesis lebih lanjut untuk menjadi polimer, seperti itu. Nah, jadi di sintesis polimer ini juga dibedakan menjadi dua. Ada yang berasal dari petropolimer atau berasal dari fosil yang minyak bumi. Lalu ada juga yang berasal dari alam, tapi dalam bentuk monomer seperti singkong dan lain sebagainya. Klasifikasi selanjutnya itu klasifikasi polimer berdasarkan kemampuan degradasinya. Nah, ini dibedakan menjadi dua jenis polimer. Yang pertama itu mengenai biodegradable polimer atau polimer yang bisa terdegradasi secara alami. Lalu yang kedua itu mengenai non-biodegradable polimer atau polimer yang tidak bisa terdegradasi secara alami. Nah, kalau non-biodegradable polimer ini biasanya itu bersumber dari sumber fosil.
atau polimer-polimer yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu seperti polietilen, polipropilen, polistiren, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dapat terdegradasi secara alami atau non biodegradable. Nah, namun nggak semua polimer yang monomernya tersusun yang monomernya itu bersumber dari sumber daya fosil itu tidak dapat didegradasi secara alami. Ada juga yang dapat terdegradasi secara alami. Contohnya seperti poliglikolida. Nah, ini monomernya itu bersumber dari sumber daya fosil, cuman dia biodegradable atau dapat terdegradasi. Hanya saja kita memang jarang lihat ya pada umumnya di lingkungan sekitar kita. Nah, ini kenapa dari sumber fosil ini ada yang bisa terdegradasi dan ada juga yang tidak bisa terdegradasi secara alami. Itu karena adanya penambahan aditif pada polimer yang biodegradable. Jadi ada penambahan aditif pada polimer yang dapat terdegradasi secara alami seperti itu. Lalu ada juga polimer yang non biodegradable dari natural atau dari alam. Ini kenapa bisa terjadi? Karena contohnya seperti etilen yang sudah kita dapatkan di alam, itu kita proses yang nanti pada akhir itu tidak dapat terdegradasi secara alami, sehingga masuknya ke dalam kategori atau ke dalam jenis polimer yang non biodegradable. Namun pada umumnya sih polimer-polimer yang terdapat di alam itu dapat terdegradasi secara alami atau dapat biodegradable. Seperti itu. Contohnya seperti selulosa itu kan biodegradable. Lalu ada polimer-polimer yang biasanya itu dibawakan oleh bakteri-bakteri. Nah, itu kan biodegradable. Jadi intinya dari polimer klasifikasi klasifikasi berdasarkan degradability atau kemampuan degradabilitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu biodegradable dan non biodegradable. Lalu selanjutnya itu klasifikasi polimer berdasarkan strukturnya. Nah, jadi di polimer ini yang berdasarkan strukturnya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ini ada struktur yang linear. Polimer yang strukturnya itu linear atau memiliki susunan-susunan yang tersusun seperti garis lurus atau linear. Jadi meskipun tersusun dari banyak monomer, tapi asalkan dia berlurus seperti itu bentuknya, nah itu termasuk ke dalam kategori linear kalau klasifikasi berdasarkan strukturnya. Lalu yang kedua itu ada klasifikasi polimer yang berdasarkan strukturnya berupa struktur bercabang. Nah, kalau yang bercabang ini dia memiliki cabang dalam satu polimernya gitu. Jadi ada susunan polimer itu dia memiliki banyak cabang atau bercabang-cabang lagi. Lalu ada juga yang struktur crosslink atau struktur-struktur yang antar polimer antar gugus polimer itu atau antar substansi polimer itu terdapat penghubung. Nah, nanti semakin banyaknya penghubung ini itu akan terbentuk polimer yang berstruktur network atau berstruktur jaring. Seperti itu. Klasifikasi selanjutnya itu klasifikasi polimer berdasarkan monomers buildings atau penyusun monomernya. Nah, klasifikasi berdasarkan penyusun monomer itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada homopolymers dan yang kedua itu ada copolymers. Untuk homopolymers itu merupakan polymers yang tersusun dari satu monomer saja. Contohnya seperti ada suatu polimer yang tersusun dari etilen, maka etilen itu akan membentuk susunan polimer yang hanya berdasarkan dari etilen saja sehingga menjadi polyethylene seperti itu. Lalu untuk coopolymers itu merupakan jenis polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda-beda. Seperti contohnya awalnya dia tersusun dari etilen saja, lalu selanjutnya tersusun dari stiren, selanjutnya tersusun dari
karbonat. Dan itu menjadi satu bentuk polimer utuh gitu, menjadi satu bentuk polimer utuh, cuman memiliki monomer yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di koopolimer sendiri itu terdapat beberapa jenis kopolimer juga, seperti kopolimer acak. Jadi di kopolimer acak ini ada monomer-monomer yang memang bentuknya itu secara acak dalam satu polimer, dalam satu bentuk substansi polimer. Misalkan AB, BA, BBA seperti itu. Itu tuh susunan monomer itu secara acak. Lalu ada kopolimer beraturan, di mana kopolimer beraturan ini selang-seling. Misalkan ada dua monomer, itu selang-seling tuh selama satu substansi polimer itu ada. Contohnya dari monomer A dan monomer B, itu selang-seling kayak AB, 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 dan begitu pun seterusnya pada rantai utamanya. Lalu ada jenis kopolimer blok. Nah, jenis kopolimer blok ini adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer secara acak, namun monomer ini susunannya itu secara per blok gitu, atau misalkan pada satu daerah di rantai utama itu terdapat monomer dari monomer A, dan bentuk monomer selanjutnya itu adalah monomer B. Nah, lalu ada juga kopolimer cangkok atau kopolimer atau branch kopolimer, di mana ini misalkan monomer pada backbone atau monomer pada rantai utama itu merupakan monomer etilen, lalu bercabang, dan cabangnya itu merupakan monomer yang lain seperti polimer stiren, atau dalam bentuk sederhananya misalkan ada monomer A yang itu sebagai backbone atau sebagai rantai utama, lalu cabangnya itu merupakan monomer B. Nah, itu termasuk ke dalam kategori kopolimer cangkok seperti itu. Nah, lalu klasifikasi selanjutnya itu berupa taksiti atau memiliki bentuk monomer yang sama, hanya saja susunan monomer itu berbeda dalam satu polimer. Nah, dari taksiti ini terdapat 3 jenis polimer. Ada isotaktik, ada sindiotaktik, dan ada ataktik atau random. Nah, kalau jenis polimer yang ataktik, contohnya kita ambil polimer yang monomernya itu stiren. Nah, stiren ini memiliki gugus fungsi berupa benzen, di mana benzena ini kalau dalam ataktik itu tersusunnya tuh secara acak gitu, susunnya secara acak. Lalu kalau untuk kategori polimer sindiotaktik itu dia tersusun secara selang-seling atau sebagian rapi dan sebagian rapi kanan dan sebagian rapi kiri seperti itu. Jadi selang-seling. Nah, kalau polimer dalam jenis isotaktik itu merupakan polimer yang gugus fungsi benzenanya itu tersusun secara mendatar atau alignment secara paralel seperti itu, atau sama selama sepanjang rantai utamanya atau sepanjang backbone. Dan itu tuh termasuk ke dalam isotaktik atau polimer yang bentuk monomernya sama, hanya saja susunannya itu juga tertata atau teratur. Kalau ataktik tadi random, kalau sindiotaktik itu selang-seling, dan kalau isotaktik itu susunannya tuh teratur. Jadi walaupun bentuknya itu sama, bentuk polimer sama, hanya saja susunannya berbeda, itu dapat juga mempengaruhi mempengaruhi sifat polimer nantinya. Baik, klasifikasi polimer terakhir yaitu functionality atau perbedaan atau klasifikasi polimer berdasarkan gugus fungsinya. Nah, dari perbedaan gugus fungsi ini terdapat 5 bentuk polimer, yaitu site functional polymer, end functional polymer and manometers, site specific functional polymers, lalu telecalic polymers, dan multifunctional polymers. Nah, buat site functional polymers ini memiliki gugus fungsi di setiap sisinya, di setiap sisi cabangnya. Nah, kalau end functional polymers ini memiliki satu gugus fungsi
yang berada di salah satu ujungnya. Dan untuk site spesifik functional polymers itu polymers yang dalam kategori memiliki gugus fungsi pada titik-titik tertentu pada cabangnya atau pada rantai utamanya, yaitu yang spesifik aja seperti itu. Lalu ada telekinetic polymers ini yang memiliki gugus fungsi di kedua ujungnya. Lalu ada multifunctional polymers atau polymers yang memiliki banyak gugus fungsi, tidak hanya satu, walaupun dia hanya dalam satu monomer, polimer yang tersusun dalam satu polimer, tapi memiliki banyak gugus fungsi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa efek dari berat molekul terhadap sifat termal dan mekanik dari suatu polimer? Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan mengenai titik temperatur gelas pada polimer. Nah, jadi titik temperatur gelas pada polimer itu merupakan titik di mana senyawa karbon atau senyawa penyusun utama pada polimer itu mulai bergerak ketika diberikan suatu energi, terutama energi dalam bentuk kalor, sehingga disebut titik temperatur gelas. Polimer yang belum mencapai titik temperatur gelas itu masih dalam keadaan glass state, di mana pada glass state ini polimer itu masih bersifat padat dan keras dan kaku. Nah, efek utama dari berat molekul terhadap sifat termal itu mempengaruhi titik temperatur gelas suatu polimer. Nah, berat molekul polimer yang meningkat maka akan menciptakan polimer dengan volume bebas yang menurun, atau kepadatan suatu polimer itu akan meningkat. Nah, akibat peningkatan pemadatan pada molekul pada pack satu polimer itu, maka akan menciptakan ikatan-ikatan baru atau engagement. Engagement itu suatu keterikatan antar molekul yang ada di polimer. Nah, dengan adanya kepadatan yang meningkat dan penambahan engagement itu tadi, itu kita membutuhkan energi yang berlebih untuk mencapai titik temperatur gelas pada suatu polimer. Dengan kata lain, dengan meningkatnya berat molekul, maka akan terjadi peningkatan pada titik temperatur gelas akibat adanya engagement dan kepadatan pada polimer itu semakin meningkat. Nah, dari kepadatan dan engagement yang meningkat itu, maka akan terbentuk energi yang diperlukan untuk mencapai titik temperatur gelas itu akan semakin meningkat. Dengan kata lain, meningkatnya titik temperatur gelas ini, maka titik meleleh pada suatu polimer juga akan semakin tinggi. Dan sebelum polimer ini mencapai titik temperatur gelas, maka polimer ini masih dalam keadaan statis, masih dalam keadaan gelas, atau masih dalam keadaan kaku, keras, dan padat. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya berat molekul, maka terjadinya peningkatan titik leleh pada polimer, sehingga polimer dapat bertahan pada suhu yang lebih tinggi, atau sifatnya itu tetap pada suhu yang lebih tinggi sebelum mencapai titik melelehnya, seperti itu. Lalu untuk sifat mekaniknya, ketika berat molekul itu bertambah, maka kepadatan juga bertambah. Alhasil sifat mekaniknya itu masih keras. Jadi sebelum mencapai titik temperatur gelas, karena meningkatnya berat molekul pada polimer ini, maka polimer tersebut tuh masih bersifat lebih keras, lebih kaku, dan lebih padat. Sifat mekaniknya seperti itu. Pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kristalinitas dari polimer? Sebelum itu, polimer sendiri memiliki kecenderungan untuk membentuk struktur semikristalin. Jadi struktur semikristalin pada polimer itu dalam artian ada bagian-bagian pada satu polimer itu, ada bagian yang memiliki struktur amorphous, dan juga ada bagian yang memiliki struktur kristalin. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kristalinitas dari polimer itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan strukturnya dan juga berdasarkan processing polimernya.
faktor struktur polimer yang dapat mempengaruhi kristalinitas polimer. Yang pertama adalah panjangnya rantai polimer. Nah, semakin panjang rantai polimer ini, maka kecenderungan polimer untuk membentuk struktur amorphous itu semakin tinggi. Karena semakin panjangnya rantai polimer, maka polimer tersebut tuh semakin berpotensi untuk membuat suatu engagement atau suatu keterikatan, di mana keterikatan ini dapat menghambat polimer untuk mencapai bentuk kristalinnya. Selanjutnya, struktur polimer yang bercabang. Nah, semakin banyaknya cabang pada polimer, maka polimer tersebut memiliki kecenderungan untuk membentuk struktur amorphous. Atau semakin banyak percabangan pada polimer, maka semakin rendah derajat kristalinitas pada polimer tersebut. Karena dengan adanya cabang, maka polimer itu susah untuk membentuk regularitas atau keteraturan yang secara berulang-ulang karena adanya cabang. Jika contoh sederhananya itu kita memiliki dua tali, di mana tali yang pertama ini tali yang lurus dan tidak memiliki cabang, sedangkan tali kedua itu adalah tali yang lurus tetapi memiliki cabang. Nah, ketika kita atur tali yang lurus ini, maka akan lebih mudah untuk mencapai keteraturan yang lebih baik dan lebih rapi dibandingkan dengan tali yang memiliki cabang tadi. Kita akan kesulitan untuk mencapai keteraturan jika kita menata tali yang bercabang. Nah, begitu pula dengan polimer yang memiliki cabang dan dengan polimer yang tidak memiliki cabang. Polimer yang memiliki cabang akan lebih sulit mencapai keteraturan atau mencapai bentuk kristalinnya. Struktur polimer selanjutnya yang dapat mempengaruhi kristalinitas yaitu cross-linking. Semakin banyak struktur cross-linking pada polimer, maka polimer tersebut akan cenderung membentuk suatu struktur yang amorphous. Prinsipnya sama dengan polimer bercabang tadi, yaitu kalau cross-linking kan banyak penghubung ya, karena adanya banyak penghubung yang menghubungkan antara satu molekul dengan molekul lain pada satu polimer tersebut, maka itu akan mempersulit polimer untuk membentuk keteraturan yang berulang-ulang. Sehingga semakin banyak struktur yang cross-linking pada polimer, maka polimer tersebut akan mengalami penurunan derajat kristalinitas. Lalu selanjutnya itu fleksibilitas dari struktur polimer. Nah, ketika struktur polimer itu lebih fleksibel, maka derajat kristalinitas itu akan semakin turun pada polimer. Karena derajat fleksibilitas pada struktur polimer itu dapat mempengaruhi pembentukan engagement atau keterikatan tadi. Sehingga karena adanya keterikatan itu dapat menghambat pembentukan struktur kristalin pada polimer. Atau dengan contoh, misalnya ada struktur polimer yang fleksibel dan ada struktur polimer yang kaku. Maka lebih mudah untuk mencapai keteraturan itu dengan struktur polimer yang lebih kaku dibandingkan dengan yang fleksibel, karena yang fleksibel itu dapat membentuk engagement atau suatu ikatan tadi. Nah, selanjutnya struktur Taksiti itu mempengaruhi kristalinitas pada suatu polimer. Taksiti itu kan memiliki 3 bentuk, ada isotaktik, ada ataktik, sama sindiotaktik. Nah, dari ketiga bentuk ini memiliki derajat kristalinitas yang berbeda-beda. Pada ataktik atau satu bentuk molekul yang tersusun secara beda-beda dan secara acak itu lebih sulit untuk mencapai struktur kristalin pada suatu polimer, sehingga bentuk ataktik ini memiliki derajat kristalinitas yang sangat rendah dibandingkan dua bentuk taksiti lainnya. Nah, lalu sindiotaktik ini kan bentuknya kan selang-seling, bentuk molekulnya selang-seling. Nah, karena selang-seling ini dia cenderung untuk membentuk semi kristalin, sehingga berpotensi untuk membentuk amorphous dan juga dapat berpotensi untuk membentuk kristalin. Hanya saja derajat kristalinnya itu lebih tinggi dibandingkan ataktik tadi karena nggak terlalu random. Nah, lalu yang isotaktik. Nah, isotaktik ini cenderung lebih mudah untuk mencapai kristalinitas karena dia memiliki bentuk yang reguler dan bentuknya sama secara rata gitu. Jadi dapat membentuk keteraturan yang sangat baik. Jadi isotaktik ini memiliki derajat kristalinitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk-bentuk taksiti lainnya.
Lalu faktor struktur yang dapat mempengaruhi kristal yang terakhir itu dari interaksi antar molekulnya atau dari ikatannya. Nah, jika contohnya nih, contoh dari ikatannya itu seperti gugus fungsinya, seperti ikatan hidrogen ataupun ikatan benzena, dan juga ada polaritasnya. Nah, jika antar molekul polimer itu memiliki suatu penghubung, suatu ikatan, itu maka antar molekul tadi itu sulit untuk membentuk struktur yang kristalin karena adanya penghambatnya. Ada penghambat itu merupakan hasil dari interaksi antar molekul atau penghubung tadi, seperti polaritas ataupun gugus fungsi. Akibatnya kristalinitas itu tuh terpengaruh dengan adanya penghubung dari antar molekul tersebut, seperti ikatannya. Nah, dengan kata lain, semakin banyak penghubung atau semakin banyak ikatan kimia yang ada pada molekul polimer, maka semakin rendah derajat kristalinitas suatu polimer tersebut. Selanjutnya, proses dari fabrikasi polimer juga dapat mempengaruhi derajat kristalinitas dari polimer. Yang pertama, kecepatan pendinginan dari temperatur cetak atau kecepatan solidifikasi polimer saat fabrikasi. Polimer yang didinginkan secara lambat dari bentuk lelehannya itu memiliki waktu untuk strukturnya bergerak dan berorientasi dengan baik, sehingga polimer yang didinginkan secara lambat itu memiliki derajat kristalin yang lebih tinggi dibandingkan polimer yang didinginkan secara cepat. Nah, jika kecepatan pendinginannya itu dipercepat, maka polimer itu memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menggerakkan molekulnya dan berorientasi dengan baik hanya pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga menghasilkan derajat kristalinisasi yang lebih rendah dibandingkan proses fabrikasi polimer yang pendinginannya itu lebih lambat. Lalu proses berikutnya yaitu penambahan nucleating agent atau seperti aditif dan filler. Nah, aditif atau filler ini dapat meningkatkan derajat kristalinisasi karena dapat membantu dalam membentuk kristalinisasi pada struktur polimer, sehingga semakin banyak nucleating agent maka derajat kristalinisasi itu semakin tinggi. Selanjutnya proses injection proses dan stretch direction, yang dimana ini adalah maksud dalam proses fabrikasi dalam pemberian tekanan dan mengeluarkan polimer itu dengan arah yang beraturan. Nah, karena arah pengeluaran polimer ini beraturan, polimer ini memiliki kecenderungan untuk alignment, untuk keluar secara alignment atau keluar secara searah dan teratur. Jadi ketika lelehan polimer atau bentuk polimer granula itu yang awal-awal itu dikeluarkan secara terarah dan diinjeksi dan diberi tekanan, itu rantai-rantai polimer itu cenderung untuk keluar secara searah dan teratur, sehingga dapat menghasilkan struktur kristalin pada polimer. Nah, karena hal itu makanya proses injection proses dan stretch direction ini dapat meningkatkan derajat kristalinisasi pada polimer. Lalu yang terakhir itu pemberian pelarut tambahan pada proses fabrikasi polimer itu juga dapat mempengaruhi adanya kristalinisasi, karena beberapa pelarut dapat menggabungkan kristal-kristal yang ada pada suatu polimer. Sehingga adanya pelarut tambahan ini dapat meningkatkan derajat kristalinisasi.